Oke ya, mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, apa kabar? Sehat ya? Luar biasa, mantap. Tapi sebelah sini nggak ada suaranya ya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, ya seperti biasa teman-teman ya, ini akhir minggu di bulan September ya. Kita akan menganalisa pergerakan harga dari tanggal 27 September sampai dengan nanti 1 Oktober. Kita review sebentar ya untuk data yang sudah dirilis kemarin. Kita tahu bahwa minggu kemarin itu ada pertemuan FOMC ya. FOMC meeting menentukan untuk suku bunga, dan kita tahu hasilnya tetap sama ya, di kisaran 0,25% suku bunga Amerika Serikat. Namun dari pernyataan si Powell, Gubernur Bank Sentral, dia memberikan sinyal bahwa tapering akan dimulai pada bulan November. Ya, jadi awal mulai tapering nanti, kalau memang data-data nanti tetap bagus, data Amerika Serikat terkait tingkat pengangguran, non-farm payroll, itu akan dilakukan bulan November. Artinya akan ada pengurangan untuk pembelian obligasi yang selama ini, atau selama stimulus ini dikeluarkan sebesar 120 miliar dolar. Nah, nanti ketika tapering dimulai, itu akan ada pengurangan pembelian obligasi. Nah, yang nanti rencananya akan berakhir pada 2023 awal, yang artinya nanti kalau tapering berakhir, suku bunga udah bisa mulai dinaikkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat perekonomian Amerika Serikat akibat pandemi kemarin itu memang terpukul ya. Jadi dikasih stimulus, ibaratnya kalau orang kena corona, kan paru-parunya kena, dikasih oksigen bantuan ya, bantuan untuk dia bernafas, biar bisa hidup, biar perekonomian bisa jalan. Nah, tapi kalau sudah perekonomian udah bagus, paru-parunya udah bagus, dan bisa bernapas sendiri, dilakukan yang namanya tapering. Jadi stimulus lawannya tapering. Kalau tapering dilakukan, harusnya kemarin dolar sempat jatuh ya, karena stimulus, artinya banyak uang yang beredar ya, artinya dolarnya turun. Nah, kalau tapering itu lawannya, artinya berkemungkinan untuk membuat harga dolar ini kembali naik. Tapi kita lihat apakah nanti November benar-benar dimulai untuk tapering. Ya, kita lihat nanti dari data-data yang dirilis beberapa minggu ke depan, nanti akan dilihat. So, untuk minggu kemarin itu yang membuat pasar cukup volatil ya. Dan untuk minggu ini saya lihat ada beberapa data, dan memang yang paling banyak ini adalah pidato ya. Di hari Senin ini, jam 18.45 ini ada pidato dari Gubernur Bank Sentralnya Eropa ya, Lagarde. Jadi ini pidatonya mungkin ngebahas tentang moneter pada euro, kawasan euro ya. Yang artinya teman-teman yang trading euro mungkin nanti akan lihat seperti apa pidato dari Gubernur Bank Euro ini, Eropa ini. Dan yang pasti pergerakan harga akan volatil. Jadi ini termasuk grade-nya grade A, artinya akan mempengaruhi volatilitas harga di pasar, khususnya untuk per euro USD. Ya, jadi untuk teman-teman yang hari trading euro, ini data yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk jam 19.30 malam nanti, ini juga ada dari kawasan Amerika Serikat ya, pemesanan barang tahan lama inti ya. Data sebelumnya 0,5%, 0,8% diprediksi akan mengalami penurunan 0,5%. Nanti kita lihat seperti apa rilisnya. Yang pasti jika rilisnya lebih tinggi daripada 0,5%, maka berpotensi untuk membuat dolar kembali menguat. Dan sebaliknya juga, kalau lebih rendah daripada 0,5%, artinya lebih rendah juga daripada data sebelumnya, itu berpotensi untuk membuat harga dolar koreksi ya, karena dari teknikal dolar ini sebenarnya trennya sedang naik ya. Dan ada beberapa pidato yang ini masih tergolong medium impact ya. Itu hari ini fokusnya pada pidato euro ya, pidato Bank Sentral Eropa, kemudian ini ya, data Amerika Serikat, pemesanan bahan tahan lama inti untuk hari Senin. Hari Selasa tidak terlalu banyak ya data, ada beberapa pidato juga dari Gubernur Bank Sentral Eropa ya, jam 7 malam besok, itu hari Selasa. Kemudian hari Rabu ada beberapa pidato juga, ini dari anggota The Fed ya. Kemudian malam harinya ada penjualan rumah tertunda ini untuk hari Rabu. Kemudian ada inventory minyak.
Kemudian ada pidato juga dari Gubernur Bank Inggris ya, hari Rabu nanti jam 10.45 malam. Kemudian juga ada pidato dari Powell ya. Jadi hari Rabu ini ada banyak pidato ya. Sterling pengaruhnya ini ke dolar ya. Ini Rabu. Jadi tolong teman-teman catat, ini terkait dengan kalender ekonomi untuk minggu ini. Kemudian hari Kamis juga ada beberapa pidato yang masih tergolong medium impact, dan ada beberapa rilis data. Belanja konsumen, tingkat pengangguran Jerman, kemudian tingkat pengangguran di Eropa ya, indeks harga konsumen, kemudian juga hari Kamis ini ada klaim pengangguran awal untuk data Amerika Serikat. So ini adalah data-data penting minggu ini yang menjadi fokus pasar atau fokus pelaku pasar ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis lumayan banyak pidato dan mungkin akan mempengaruhi dari volatilitas harga di pasar. Gitu ya untuk data ekonomi minggu ini. Kemudian kita masuk ke teknikal. Kita lihat seperti apa tren harga dan seperti apa peluang-peluangnya untuk hari ini dulu ya. So, kalau kita lihat untuk dolar tertahan ya. Dolar tertahan pada resisten kemarin di hari Jumat adalah 93,5 dan sekarang bergerak flat ya, atau datar di kisaran 93,2. So, kalau kita melihat dari kecenderungan pergerakan harga untuk dolar ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan ya. Apalagi nanti benar-benar tapering ini dimulai November nanti. Kemungkinan akan bermain di level 94 sampai 95. Itu kalau benar-benar November dimulai. Artinya pasar itu dinamis, nggak pasti di November. Kalau nanti non-farm payroll bulan depan Oktober anjlok atau tingkat pengangguran bertambah, bisa mundur lagi. Ya, tapi kalau sesuai dengan progres, harusnya sih dolar ini konsisten untuk kembali naik. Ya. Jadi kalau untuk hari ini, kita lihat earnings-nya, karena memang data yang akan dirilis nanti malam, dan kemungkinan besar untuk pergerakan indeks ini akan bergerak flat di kisaran 93. Ya, saya lihat supportnya kemarin di sini 92.9 ya, 98 atau 93 ada kita buat ini supportnya. Dan untuk resisten itu adalah harga tertinggi beberapa hari yang lalu di 93.5. Pergerakan akan flat di area ini. Ya, namun kecenderungan pergerakan harga, kalau saya lihat hari ini mungkin dia akan koreksi ya. Koreksi sedikit dan kemudian melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat seperti itu ya. Karena dari candlestick 4 jam, ini kita bisa lihat bahwa bayarnya sudah mulai melemah, tapi tentu saja pelemahan ini hanya sesaat ya. Dan kemungkinan besar tidak akan merubah dari tren besarnya, yang uptrend ini. So, kecenderungan hari ini mungkin sampai dengan nanti malam pergerakan masih flat dan mungkin akan menyentuh support lagi ya untuk kemudian lanjut ke resisten selanjutnya. Target untuk indeks dolar masih sama pada resisten pada bulan Agustus ya, 20 Agustus kemarin di 93.7. Itu target awalnya. Target kenaikan atau gelombang terdekatnya. Tapi gambaran hari ini ya untuk dolar pergerakannya cenderungan flat, bisa koreksi sampai ke level support untuk mengejar target di 93.7. Cukup jelas? Ada pertanyaan untuk dolar? Cukup jelas ya? Targetnya belum berubah, masih di range yang sempit. Oke, kita ke forex. Kita ke euro ya, euro USD. Euro USD secara tren ini masih di bawah dari downtrend line, artinya untuk tren dari USD di time frame 4 jam ini masih turun ya. Namun kita lihat sekarang range-nya udah mulai menyempit nih. Artinya apa? Artinya kita tinggal lihat level-level mana yang kemudian bisa di breakout. Kalau sekarang pergerakan euro ini masih di level 1.1720 ya. Untuk atasnya ini di 1.1755 ya. Nah ini resisten kuat ya. Resisten kuat untuk
harga euro. Kalau memang resisten ini berhasil menahan pergerakan dari euro, kemungkinan besar pergerakan selanjutnya masih akan turun. Akan turun ke level 1.1670. Ini support yang cukup kuat di sini. Namun kita lihat sekarang pergerakan masih mengikuti dolar ya. Artinya sekarang kita lihat ada koreksi pada dolar, maka ini akan ada kenaikan untuk euro. So, teman-teman, untuk euro hari ini masih berpotensi untuk menuju ke resisten. Resisten ya. Sekarang levelnya 1.172, untuk atasnya atau resistennya di 1.1750. Ini target untuk kenaikan euro mungkin sampai dengan nanti sore. Untuk support terdekat ini masih di harga hari apa nih? Tanggal 22 September kemarin ya. Ini level supportnya ada di 1.1685 ini. Ini support kuatnya. Terus lagi pergerakan harga masih tertahan di support ini atau di atas support ini, maka kecenderungan pergerakan harga akan menguji pada level resisten ini. Ya, resisten ini cukup signifikan karena ada dua resisten yang menahan pergerakan. Pertama, historical harga tertinggi sebelumnya ada beberapa kali ya. Saya perbesar nih. Di sini, tahanan pertama, tanggal 21 September. Kemudian kedua, ini cukup signifikan, rejection dari sellernya. Ketiga di sini ya. Ya, artinya di sini akan menjadi resisten yang cukup signifikan. Ya. Kalau memang harga sempat ke sini lagi, nanti teman-teman lihat reaksi candlestick-nya dulu. Kalau memang cukup berat, seperti contohnya ada ranging di sini, ada apa namanya flat di level resisten, teman-teman bisa ambil sell, artinya kemungkinan besar harga akan kembali terkoreksi. Namun nanti kalau ada konfirmasi untuk breakout, ya untuk breakout dari trendline ini teman-teman bisa ambil posisi buy ya, seperti biasa kita pakai teori gelombang aja. Sekarang kan kita belum bisa expect ke situ karena pergerakan harga masih dalam range yang sempit. Tapi kecenderungan menuju ke resisten. So, untuk rekomendasi euro selagi pergerakan selagi pergerakan harga masih di atas 1.1680, teman-teman bisa buy dengan target di 1.1750. Itu target pertama yang paling dekat. The next-nya kita lihat reaksi pada candlestick nanti, reaksi pasarnya. Tertahan di resisten atau berhasil breakout. Kalau berhasil breakout, teman-teman bisa set untuk ambil posisi buy lagi. Gitu ya. Dan kalau teman-teman mau sell, ya bisa nanti dicoba di resisten ini. Ya 1.1750-an nanti teman-teman bisa lihat, ya bisa coba sell, tapi tunggu dari reaksi candlestick. Itu pesan saya, kalau mau sell, jangan sekarang. Karena sekarang termasuk di level demand ya, area demand. Agak riskan kalau sell sekarang. Mending tunggu di atas, agar rasio profit dan loss-nya lebih baik ya. Gitu ya untuk euro. Ada pertanyaan teman-teman? Hari ini udah mulai kontes ya. Ada berapa nasabah ini? Nasabah Pak Wawan ya? Ada 3 dari Pak Wawan. Pak Dian? Sama? 3 juga. Oke. So ini sebenarnya bisa teman-teman coba ya. Ada ikut nggak? Ikut nggak? Harusnya teman-teman harus lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih ya perhatiannya terhadap analisanya, apalagi tidak ada kontes ini bagi yang ikut. Ya, tapi kalau bagi yang nggak ikut juga tetap harus dicatat dan tetap aktif di akun timmu ya. Boleh nih? Oke ya. Siapa namanya ikut? NG, oh ya, NG. Ada akun demo nggak? Ada ya, oke. Paham nggak yang saya jelasin? Ngikutin tapi ya. Oke, dicatat level-levelnya untuk nanti ambil posisi. Sekarang kalau dibilang posisi ideal, saran saya sih ambil posisi buy, karena kita melihat pada dolar yang berpotensi untuk koreksi. Namun targetnya jangan besar-besar dulu untuk buy-nya ya. Dia level resisten terdekat dulu. Ya, stop loss-nya di bawah harga terendah kemarin kita pakai. Ada 2 level ya untuk stop loss. Pertama di bawah ini, di bawah gelombang terdekat. Ini kan gelombang terdekatnya di 1.1700 ya. Bisa diatur sedikit di bawahnya atau di bawah ini aja. Di bawah ini juga boleh. Di 1.1680 ya udah bisa pasang stop loss dikit aja.
Karena kalau ini break, maka targetnya adalah ke support selanjutnya di 1.1665. Gitu ya untuk euro. Next kita ke sterling. Di beberapa hari yang lalu sterling breakout ya. Breakout dari downtrend line dan tertahan pada resisten ini. Jadi kalau saya buatkan level demand-nya, sebenarnya area ini area demand ya. Di sini sampai level ini adalah level demand, dan memang pergerakan harga tertahan di level ini ya. Di 1.3750 itu harga tertinggi beberapa hari yang lalu dan jadi resisten untuk hari ini. Jadi kalau kita lihat sekarang pergerakan harga berada di level di atas tadi supply ya, sekarang udah jadi supply, di atas, yang bawah tertahan di level demand ya. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat dari trend line dan breakout, maka ini sebenarnya retest pergerakan harga untuk kembali naik. Kalau saya lihat ya, apalagi ini sudah ada ranging di level ini. Coba kita lihat di time frame 1 jam, ada nggak flag di area ini? Ya, ada banyak flag ya. Tapi ini yang cukup signifikan, ini bisa saya tandai sebagai area permintaan. Ya, ini level ini, dari sini ke sini, flag warna merah ini udah masuk ke level permintaan, dan harga bereaksi di level ini. Nah, untuk sterling, teman-teman, sama seperti euro ya. Jadi karena memang dolarnya sedang melemah, kalau saya lihat, untuk sterling pun masih berpotensi untuk balik ke atas, untuk naik ke atas ya. So, untuk sterling, sama rekomendasinya untuk kita ambil posisi buy ya. Support terdekat adalah di level terendah 22 September kemarin di 1.3610. Ini jadi support yang cukup signifikan ya. Kita nggak tahu ini jadi double top atau enggak, karena kan sebelumnya di tanggal 20 Agustus ini udah jadi yang terendah pertama. Kemarin 22 September ini jadi low yang kedua. Kita nggak tahu ini jadi double bottom nggak ya. Kalau jadi double bottom artinya ini akan kembali naik ke atas. Kita lihat. Yang artinya juga support ini support yang cukup signifikan ya. Kalau teman-teman mau buy, saran saya sih di bawah dari level support ini bisa pasang stop loss. Artinya maksimal bisa teman-teman set di 1.3590 untuk posisi buy. Jadi prefernya ke posisi buy, karena pergerakan harga masuk ke level supply, targetnya kita ambil dulu di ini ya, di 1.3720 titik profitnya untuk posisi buy. Bisa buy sekarang ya, teman-teman bisa buy sekarang atau menunggu sedikit lagi di bawah. Kalau sekarang pun udah masuk ke level demand, di level permintaan, teman-teman bisa buy. Stop loss di 1.3590, take profit di 1.3720. Ada sekitar 50 pip dari harga sekarang kalau mau buy di harga sekarang. Itu minimal take profit ya. Kalau teman-teman acuannya pada harga tertinggi sebelumnya 1.3750, artinya ada sekitar 90 pip. 70 pip dari harga sekarang. So, untuk sterling, rekomendasinya buy ya. Rekomendasi buy. Kalau mau sell, saran saya di area supply aja atau di harga tertinggi kemarin. Di level tertinggi kemarin udah jadi resisten 1.3750, teman-teman bisa set untuk posisi sell di level itu. Kenyangan Bu Evi. Oke, untuk sterling cukup jelas ya. Ada yang trading sterling? Masih kosong posisinya? Pak Dian mungkin? Masih kosong ya? Bu Evi? Ada trading apa? Euro sama sterling. Ada posisi atau masih kosong posisinya? Masih kosong. Oke, nggak nunggu ini ya. Jadi rekomendasi kita, selagi pergerakan harga masih di atas 1.3600 ya, masih bisa ambil posisi buy.
Oke. Ada request lagi untuk pair forex? Kita lihat yen dulu ya. Yen. Nih kalau mau trading yang lumayan bagus ya yen ya. Yen hari ini sampai ke level gelombang tertinggi di tanggal berapa nih? 10 Agustus ya. Di level 110.80-an. Dan sekarang tertahan nih. Ini teman-teman lihat tertahan. Dan kemungkinan besar di level ini akan ada koreksi yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman ambil sell ini masih bisa. Kalau saya lihat masih bisa. Targetnya kita ambil di support ini ya. Targetnya ada di 110.50-an. Dikit lagi. Sebenarnya 45 ya, 45, tapi kita ambil aman aja di 50 untuk take profit yang pertama. Kita ambil koreksi pertamanya di double top ini. Ini kan sebelumnya double top, sekarang udah jadi support. Jadi kita ambil dulu di sini, dan di sini juga ada area flag. Nanti lihat reaksi harga di sini, ya. Kalau masih drop, tahan aja dulu. Ya, siapa tahu dia retest lagi di downtrend line. Ini Pak Yogi ambil posisi ya. Pak Yogi ambil posisi yen, sell ya, dan dapat harga yang paling tinggi. Sip. Gitu ya Pak Yogi ya. Mungkin TP-nya di sini dulu, di level pertama, 110.50. Ya. Kalau memang ini berhasil di breakout, kita bisa expect dia retest lagi ke sini. Cukup signifikan ya. 110.00 selanjutnya. Di area ini. Tapi jangan jauh-jauh dulu, kita ambil target yang paling dekat untuk yen. Untuk posisi sekarang sell masih bagus ya. Jadi teman-teman yang mau sell itu di 110.90 udah mesti pasang stop loss 30 pip dari sekarang. Artinya di atas harga tertinggi kemarin. Break low lagi ya Pak Yogi. Oke, jadi kita bisa lihat secara teknikal setelah dia breakout dari downtrend line, maka gelombang-gelombangnya yang paling jelas adalah ini yang pertama ya, kemarin breakout, dan ini yang kedua. Makanya kenapa kita ambil sell, sebenarnya sell ini hanya untuk mengambil koreksi. Ya, ambil koreksi harga. Kalau dari tren udah mulai up. Jadi nanti ketika harga sampai ke level support-support, cari posisi untuk buy. Gitu ya. Untuk forex ada request? Ada request nggak? Cukup ya. Kita ke oil. Ngambil buy nggak oil? Belum ada ya. Kemarin target kita 74, sekarang harga udah di 75. Ya karena sebenarnya pergerakan secara tren besar untuk oil ini masih naik ya. So, kalau gelombang-gelombang yang paling dekat, yang pertama kemarin 74 udah di breakout, maka selanjutnya 75.37 ini target terdekat. Ini gelombang sebelumnya di sini. Teman-teman perhatikan gelombang ini yang menjadi target kenaikan selanjutnya. Di sini ya, paling dekat. Nih. Oke. Dan yang tertinggi kemarin di level 77 pas. Kalau saran dari saya, memang sekarang yang paling ideal adalah posisi buy ya, karena trennya naik. Namun kan sekarang agak riskan, pergerakan harga di level resisten. So kalau mau buy, tunggu harga koreksi dulu deh untuk minyak. Atau nanti kalau mau sell level 77 mungkin jadi pilihan. Level 77 ya. 75 saya belum bisa rekomendasiin. Kemarin di 74 cuma kita lihat udah di breakout. Ya, maka targetnya ke 77. 77 ini harga tertinggi ya. Harga tertinggi di tanggal 6 Juli kemarin. Sebelum ini sesudah ya. Corona. Oh iya. 6 Juli kemarin ya, tertinggi di sini ya, siapa tahu jadi double top. Nah, teman-teman coba sell di sini nanti. Ya. Mudah-mudahan ada reaksi. Potensinya di sini akan koreksi. Kita lihat nanti. Sekarang wait and see ya.
Tunggu harga koreksi mungkin ke level 72, walaupun agak sulit ya, 72. Itu bisa jadi area pembelian. 72 ya. Kalau belum sampai level itu, saya belum merekomendasi untuk teman-teman ambil posisi buy. Jadi mending tunggu di bawah dulu. Sama, sell juga saya sarankan di 77 deh intinya. 77, 78 stop loss ya. 78 itu mesti di-cut ya. Atau 77,5 deh. 77,5 udah mesti di-cut. 0,5 dolar aja. Ya karena memang kalau kita nge-sell ini kan ngarepin koreksi harga. Secara tren besarnya masih naik. Takutnya dia... Kenapa? Iya sih. Ya, tapi kan kita namanya trading tuh harus tahu area-area ya. Dan kalau udah masuk area jangan takut untuk kita action. Spekulasi. Spekulasi itu penting nih. Trading dunia bisnis spekulasi penting dan semuanya spekulasi, nggak ada yang pasti ya. Tapi kita buat analisa. Selain kita punya analisa, kita harus berani spekulasi. Jadi spekulasi kita tuh ada dasar, bukannya cuma spekulasi doang gitu kan. Ya kalau takut jangan sell di 77 ya. Kalau takut nanti dia break. Tapi saya pikir ini level yang bagus untuk kita sell. 77 ya. Take profit untuk orang-orang yang tidak ambil buy di bawah sebenarnya. Jadi kemungkinan besar akan ada reaksi di level itu. Gitu ya untuk minyak. Ada pertanyaan? Potensi ya. Tunggu di level 77 atau koreksi di level 72. Oke. Lanjut ya. Nasdaq kembali up ya. Jadi kalau kita tarik trend line, nih, ini bisa ya, udah tarik trend line, dan sorry. Dikit lagi sampai resisten ya. So untuk Nasdaq kemungkinan masih akan up sampai ke level resisten ini di 15.450. Ini resistennya. Lewat dari sini, maka targetnya adalah harga tertinggi sebelumnya di 15.700, bahkan sampai ke new high lagi. Tapi kalau kita berkaca pada tapering ya, yang mungkin dilakukan November, itu kemungkinan jadi akhir dari kenaikan indeks-indeks. Indeks ini kan naik karena stimulus kemarin. Jadi rata-rata S&P, ya, Nasdaq, Dow Jones itu naik karena memang ada stimulus dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau stimulus dikurangi, kemungkinan untuk indeks-indeks itu akan terjadi koreksi. Kita lihat ya, November nanti sempat nggak dia ke atas. Kalau di atas lagi, di level resisten lagi, ya teman-teman nanti bisa ambil posisi sell ya. Sekarang tunggu aja dulu. Nasdaq. Atau kalau mau trading jangka pendek, mungkin di level 15.450, teman-teman bisa ambil sell karena mendekati area resisten. Sini ya. 15.450 sell. Targetnya kecil ya. Jadi pergerakan kemungkinan akan bermain di 15.300 untuk support dan atasnya masih di level resisten ini 15.450. Itu Nasdaq ya. Mungkin untuk yang trading di kontes sebenarnya Nasdaq lebih asik. Sebenarnya ya kalau mau trading yang agak besar rings ya. Karena kan besar-besaran untung nanti kan. Jadi Nasdaq bisa jadi satu pilihan nanti untuk trading di kontes. Kenapa? Ya karena kan udah harga tinggi kan. Sebenarnya bisa di dan kan $100.000, $100.000 kan? 1 M kan? Nggak bisa lah di averaging sebenarnya posisi sekarang ya. Apalagi udah deket-deket. Oh enggak ya, kita cuma 1 bulan ya. Artinya sampai nanti Oktober ya. Oktober nggak bisa. Tapi kalau untuk trading jangka pendek atau risknya kecil bisa. 1 lot udah cukup signifikan untuk pergerakan untuk Nasdaq. Bisa dicoba. Lihat peluangnya ya. Oke, untuk Nasdaq ada pertanyaan? Cukup ya, nggak ada yang trading Nasdaq soalnya. Kita ke pair yang terakhir.
gold. Oke, gold masih dalam pola falling wedge kemarin ya. Nih, teman-teman lihat. So, kalau kita ngelihat di time frame yang lebih kecil, nah ini kan kalau time frame 4 jam jelas ya, gelombangnya semakin menurun ya. Ini gelombang pertama, 6 September, gelombang kedua, 14 September, gelombang ketiga beberapa hari yang lalu ya, 22 September, dan untuk low-nya juga semakin rendah. Low yang pertama di 25 Agustus, low yang kedua ada di 16 September ya. Dan ini low yang ketiga di tanggal 23 September. Artinya dari gelombang sebenarnya gelombangnya menurun. Gelombangnya menurun ya. Jadi kalau kita tarikan pola ini falling wedge, namun sekarang kita lihat ada koreksi positif untuk emas. Nah, kalau kita turunkan time frame lebih kecil, sebenarnya kita bisa lihat gelombang tertinggi kemarin atau resisten kemarin udah di breakout. Ini ya. Ini kalau kita lihat dari akhir tren penurunan, ini kan low pertama di sini ya. Di 17.37 kemarin ya. Kemudian low-nya naik nih. Di 17.40 ya. Lihat ya. Nah, so kalau kita lihat ini gelombang pertama yang tertinggi ada di sini. 17.57. Nah, sekarang ini ada resisten lagi. Ya, kita bisa lihat di sini ada tekanan harga historical support sebelumnya di sini ya. Nih, teman-teman lihat. Ini kemarin adalah support, sekarang udah jadi resisten harga. Dan kalau kita tarik di time frame lebih kecil, ini bisa seperti ini ya. Nih. So, hati-hati untuk posisi buy. Untuk posisi buy hati-hati ya. Untuk emas ini karena berada di level resisten 1760. Ini resisten yang cukup signifikan sekarang, dan saya lihat juga untuk candlestick 1 jam udah mulai mengecil volumenya. Kita lihat ya, ada nggak balasan dari seller? Artinya kalau ada balasan dari seller akan terjadi koreksi lagi, mungkin ke 1754 jadi support terdekat hari ini atau sore ini ya, 1754. Dan untuk atas sekarang pergerakan harga berada di level resisten 1760. Pas ya. Next, kalau ternyata area ini tidak terlalu signifikan sellernya, maka target kenaikan selanjutnya adalah di level 1773. 1773 ya. 1773 ini adalah harga kemarin ya. 23 September ya, 1776, sorry. Tapi kalau kita berkaca pada trend line 1773, kita ambil patokan 1776. 1776 adalah target kenaikan selanjutnya jika harga berhasil breakout dari area ini, 1760. Kita lihat sampai jam 12 nanti. Dia tutupnya di mana? Tutup di atas 1760, targetnya 1776. Tapi kalau nanti ternyata ada reaksi dari seller, ada seller yang masuk, kemungkinan besar untuk harga emas kembali terkoreksi. Support terdekatnya di 1754. Dari 4 jam, kalau dari 4 jam kita lihat ini cukup signifikan bayarnya. Saya belum bisa melihat reaksi sellernya, walaupun di 1 jam volumenya udah kecil. Tapi di 4 jam ini tutupnya masih di atas. Kita lihat nanti jam 12 berhasil lewat 1760, tutup di atas 1760 atau tertahan. Kalau tertahan, teman-teman bisa ambil posisi sell. Ya. Stop loss-nya di atas harga tertinggi ini. Tertinggi saat ini ya. Kalau memang dia tertahan 1760, artinya di 1762 teman-teman bisa pasang stop loss untuk posisi sell. Kalau memang ada seller yang masuk. Sekali lagi kita tunggu reaksi dari sellernya ya. Teman-teman bisa perhatikan di time frame 1 jam. Kalau belum ada seller bearish yang signifikan, jangan ambil sell dulu. Mending ambil sell di atas. Ya di 1776. Itu ya. Patokan kita di 4 jam, di time frame 4 jam 1776 jadi resisten yang cukup signifikan.
Gitu ya. Untuk emas ada pertanyaan nggak? Bingung nggak nih untuk posisi emasnya sekarang? Mungkin dari Spartan dulu deh. Lebih rekomendasi ambil buy atau sell? Kalau Pak Dian sendiri pribadi, untuk saat ini melihat kondisi secara teknikal ya, kita ngomongin teknikal dulu ya, karena memang secara data belum ada yang terlalu berdampak, soalnya nanti malam. Lebih cenderung ke atas, mengejar resisten, atau lebih prefernya ke sell? Masih ke atas ya. Jadi kalau melihat dari pergerakan candlestick, masih cenderung untuk menuju ke 1776 ya. Oke. Fitri. Sama. Masih ke atas. Oke ya. Masih nunggu di atas. Resisten 1776 ya, perhatiin ya. Kemudian untuk Bu Evi, mungkin lebih cenderung apa ini? Pergerakan harganya naik atau turun? Prefernya untuk buy atau sell dari teknikal ini? Kenapa? Masih naik ya? Masih naik, oke. Mungkin Pak Yogi juga punya pandangan? Masih sell? Tapi nanti? Atau sell sekarang? Di atas ya? Di atas ya? Oke. Sekarang nggak berani buy? Nggak berani buy sekarang? Tapi kalau untuk yang pendek sih oke aja. Apa tuh? Yang untuk Kecil 1 jam? Masih bisa sell? Iya. Oke. Ya, ya. Karena kita lihat di 1 jam udah mulai kecil-kecil, tapi kita lihat ada nggak anti reaksi seller yang masuk? Boleh nih? Tunggu dia naik. Jadi lebih sell tapi di atas. Itu ya. Apa sell dia? Oh, yang kemarin. Posisi apa? Oh, ambil buy. Di harga 1760. Berarti di level sekarang ya. Kita lihat ya. Dari 4 jamnya bayarnya masih signifikan sih saya lihat. Walaupun 1 jam udah mulai kecil-kecil volumenya. Kita lihat ya, nanti 1 jam 12 tutupnya di mana. Terus saya sama ya. Kalau saya ditanya lebih cenderung kemana, saya lebih cenderung untuk ambil posisi sell di atas. 1774 sampai 1776 itu level resisten, atau kalau mau buy tunggu harga mungkin untuk jangka pendek di 1754, 1749 itu bisa jadi posisi buy. 17? Kalau saya lihat dari teknikal itu signifikan ya. Kalau kuat atau enggak itu tergantung nanti reaksi pasar. Tapi kalau kita lihat dari pola ini kan kalau bisa lihat gelombang pertama signifikan ya. Gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, gelombang keempat itu di sini. Mudah-mudahan sih dia kuat. Ya 1776. Karena dari sebelahnya pun ini ada historical tertinggi di 1776. Jadi ada 2 resisten. Pertama downtrend line, yang kedua historical sebelumnya. Ini hari apa? Saya lupa ya. Hari Senin kemarin. No. Bukan, maksudnya ini. Hari ini hari Senin. Tanggal 23 September nih. 23 September sempat ke 1776 tertingginya, baru dia drop. So ini historical resistennya. Ada 2 kemungkinan besar ini kuat, Pak. Jadi makanya saya lebih suka, lebih ideal nanti menunggu di situ. Kenapa Bu Fitri? Habis pidato, iya. Naik sebentar langsung jatuh kan? Itu ya untuk emas hari ini ya. Ada pertanyaan? 1 menit lagi terakhir. Zoom kita habis waktunya. Cukup jelas ya? Oke, jadi untuk review market hari ini saya akhiri ya. Jadi semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan apa yang saya sampaikan teman-teman sharingkan kepada nasabah dan calon nasabah kita. Ya, selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Jaga terus kesehatan dan happy trading. Selamat pagi semuanya. Thank you. Thank you.